Selamat pagi pemirsa, rangkaian kunjungan bersejarah Paus Fransiskus ke Indonesia berakhir hari ini. Kedatangan Paus begitu syarat oleh pesan berharga. Pesan-pesan itu menembus sekat-sekat agama, politik, bangsa, hingga struktur sosial kemasyarakatan. Prinsip persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia yang disimbolkan lewat semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga tidak luput dari pesan-pesan yang digemakan Paus. Pemimpin Tahta Suci Katolik itu bahkan kagum atas semboyan mulia itu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 6 September 2024 dengan tema Bangsa Pembangun Peradaban Damai bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat ya. Harus sehat ya. Sehat. Ya. Apalagi kemarin harusnya roh semakin sehat ya, karena Paus datang ya, Bang ya. Sehat dan mendengarkan nurani ya. Oke. Sebelum kita bahas bagaimana kita bisa membangun peradaban damai itu di dalam editorial, pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Tebarkan jala perdamaian. Jala itu kan biasanya dipakai untuk nangkap ikan ya, Bang Gauden. Ini maksud dari tebarkan jala perdamaian ini apa ini, Bang Gauden? Ya, ini khotbah Paus di GBK kemarin ya. Oh, temanya ya? Temanya ya. Tebarkan jala perdamaian itu artinya sebagai orang Katolik yang diminta Paus itu untuk memberi contoh dan aktif mempromosikan kedamaian itu sendiri, perdamaian itu sendiri. Oke. Dan yang paling penting, kalaupun gagal kata Paus ya, jangan pernah kecewa, tetapi harus mencoba dan mencoba lagi untuk terus menebarkan jala perdamaian itu. Oh. Atau dengan kata lain, Paus menginginkan sebagai pengikut orang Katolik, sebagai orang Katolik yang harus tercermin dari hidupnya itu adalah mencintai perdamaian itu sendiri. Sebagai pengikut Yesus itu yang harus diteladani begitu ya? Sebagai orang Katolik itu harus mengikuti teladannya, yaitu mencintai perdamaian. Mencintai perdamaian, dan juga mungkin akar dari perdamaian adalah kejujuran atau kebenaran ya. Kalau saya tarik ke konteks misalnya korupsi begitu, tidak boleh itu dilakukan ya, Bang ya? Ya, memang di dalam kenyataannya tidak sedikit juga pejabat-pejabat yang Katolik itu sekarang masuk di bui ya. Karena tidak mengikuti anjuran yang disampaikan tadi itu. Iya. Kita harapkan itu tidak terjadi supaya kemudian kita benar-benar bisa membawa gambaran atau jala perdamaian itu. Begitu, Bang Gauden? Betul sekali loh. Jadi kedatangan Paus tentu saja tidak semata-mata untuk umat Katolik, tapi sebagai kepala negara Vatikan. Betul. Dia datang untuk semua orang. Ya, dan sebaiknya kita meniru ya, jangan hanya sekedar menonton perdamaian atau kesederhanaan yang diperlihatkan oleh Paus Fransiskus, tapi kita bolehlah meniru perilaku baik itu. Meniru juga, jangan meniru sesaat pada saat Paus ada di sini gitu kan. Karena kalau meniru sesaat, jangan-jangan nanti salah sebut, Bang. Meniru sesat begitu ya, jangan sampai seperti itu. Baik, kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Biaya politik pilkada capai 1 triliun rupiah. Ini maksudnya 1 triliun ini untuk apanya nih, Bang Gauden? Ya, berdasarkan hasil telaahan dari lembaga penelitian itu pada pemilu 2020 itu ada kepala daerah bukan di tingkat provinsi atau calon gubernur, tetapi calon bupati dan wali kota yang biaya kampanyenya itu mencapai 1 triliun. Waduh, 1 triliun rupiah. Wow, itu ngebetnya untuk menjadi kepala daerah gitu kan. Ya kalau dipikir-pikir, setelah menjadi kepala daerah, katakanlah bupati atau wali kota, berdasarkan aturan resmi itu kan gajinya itu 5 juta ya. 5 juta untuk mengembalikan 1 triliun itu berapa tahun gitu kan? Iya kan, setahun 60 juta, 5 tahun 300 juta. Ya, tidak cukup gitu, tidak cukup dari gaji. Iyalah. Karena itu jangan heran gitu, jangan heran. Banyak sekali pejabat yang tergelincir di dalam kasus-kasus korupsi. Karena apa?
karena biaya politiknya sangat-sangat mahal, apalagi harus membeli perahu gitu kan, supaya bisa berlayar. Karena itu dicarilah duit untuk mengembalikannya. Jadi dalam berbagai penelitian itu kepala daerah hasil pilkada itu bekerja untuk rakyatnya itu tidak lebih dari 1 tahun lah. 2 tahun pertama itu bekerja untuk mengembalikan modal, 1 tahunnya itu bekerja untuk rakyat, 2 tahun berikutnya itu mencari modal untuk maju lagi. Astaga, itu maksudnya perahu tadi itu partai politik Bang, dukungan partai politik? Ya tidak ada yang gratis kan. Jadi itu harus bayar ya Bang ya? Ada partai yang secara resmi mengatakan tidak anti mahar, tanpa mahar. Tetapi banyak juga partai yang diam-diam dihitungnya itu berdasarkan kursi di DPRD. Itu ketika sebelum ada putusan MK nomor 60 dan 70 gitu kan. Ketika itu ya beli perahu itu sangat mahal gitu. Ya ini memang sesuatu yang amat sangat memprihatinkan, tapi kalau saya berpikir Bang, seharusnya kita mengubahnya lah. Kalau kita tahu tapi terus kita biarkan, ya lama-lama rusaklah demokrasi kita. Ya salah satu cara untuk mengubah itu tentu saja memudahkan syarat untuk pencalonan. Kan sudah diputuskan di putusan nomor 60 kan. Dari MK itu dari MK, itu udah memudahkan. Walaupun faktanya masih berat juga gitu. Iya sih. Tapi tidak apa-apa, setidak-tidaknya kita melihat ada langkah untuk memperbaiki keadaan ya Bang Gaudis ya, dengan putusan 60 dan 70 itu ya. Ya harus selalu diperbaiki. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita masih di halaman 2 pemirsa, ini terkait dengan kasus dugaan bullying atau perundungan dokter di Undip. Polda Jateng pastikan selidiki dugaan bullying di Undip. Ini menjadi semakin menarik Bang Gaudens ketika ada beberapa fakta yang terungkap bahwa memang terjadi dugaan perundungan itu, walaupun bukan di kasus yang sama ya, ada beberapa orang yang bercerita. Ini sebenarnya sesuatu yang baru-baru saja terjadi, kita baru tahu, atau memang kita sebenarnya sudah lama terjadi tapi baru kali ini aja terungkap nih, bagaimana Bang? Ya ada fakta menarik yang mesti kita sampaikan juga secara terus terang ya, bahwa pada mulanya institusi tersebut mati-matian dan menolak dituduh melakukan bullying di institusinya. Karena itu sejak awal defensif terhadap dugaan-dugaan yang dikemukakan oleh berbagai pihak. Tetapi hasil investigasi dari Kementerian Kesehatan itu jelas sekali adanya perundungan itu. Bahkan yang lebih mengagetkan lagi, setiap mahasiswa itu dimintai uang dengan nilainya variasi. Pungli ya? Pungli, tetapi di tempat lain misalnya seperti juga disampaikan di sejumlah kesaksian dari mantan mahasiswa yang sekarang sudah jadi dokter, bahkan ada yang mengundurkan diri karena tidak kuat lagi. Bahkan mereka juga diminta untuk membayar STNK dari seniornya. Jadi banyak sekali penindasan lah itu namanya. Banyak sekali perlakuan-perlakuan yang selama ini berada di bawah permukaan tertutup dan ditutup-tutupi. Tapi apapun yang namanya kejahatan itu semakin ditutupi, bau juga pada akhirnya. Betul, yang namanya bau busuk sebagus apapun ditutup pasti akan tercium juga ya Bang ya? Ya seperti di kasus Undip ini, dan kita harus mengapresiasi juga ya langkah korektif dari Undip yang bersedia untuk bekerja sama dan membuka diri untuk terhadap investigasi termasuk penyelidikan yang dilakukan oleh Polda. Baik, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, kita harap investigasi ini makin memperjelas keadaan supaya kemudian jangan sampai ada dokter-dokter yang dihasilkan dari proses seperti ini ya Bang Gaudens ya? Ya takutnya dokter itu memberi diagnosa kepada pasiennya, menghitung kembali kerugian yang dia ini. Itu dia, jangan sampai seperti itu ya? Ya sakitnya cuma sakit flu gitu, melambat ke sakit-sakit yang lainnya, akhirnya bayarnya mahal gitu. Dan itu yang sudah terjadi ya. Baik, kita harap investigasi ini bisa segera memberikan hasil dan memperbaiki keadaan. Kita ke editorial pemirsa, pada pagi ini diberi judul Bangsa Pembangun Peradaban Damai. Maksudnya ini bangsa Indonesia membangun peradaban damai atau seperti apa Bang? Apa pesan editorial ini Bang?
Ya, di dalam editorial tegas sekali dikatakan pesan-pesan yang disampaikan Paus itu menembus sekat-sekat ya. Tetapi saya ingin menambahkan pesan yang disampaikan Paus itu tidak pada lisannya saja, tidak semata-mata pada lisannya, tetapi harus kita akui pesan yang paling penting yang disampaikan Paus itu adalah dirinya sendiri. Atau yang sering kali dikatakan, khotbahnya itu bukan dari di atas mimbar itu. Keutamaan itu adalah pola hidupnya. Atau seluruh hidupnya itu memberi pesan. Atau dengan kata lain, keagungan yang ada pada pesan Paus itu adalah kesahajaannya. Kesahajaan itu menyinari semua orang yang berkehendak baik. Itu pesan utamanya. Karena itu kita lihat ada orang yang mulai mengikuti jejak Paus, misalnya menggunakan mobil-mobil sederhana. Tetapi kita harus katakan kesederhanaan itu tidak menurunkan harkat dan martabat seseorang, tetapi justru di dalam kesederhanaan itu muncul kemuliaan. Mudah-mudahan para pejabat juga mengikuti langkah-langkah yang mulai ditunjukkan memperlihatkan kesederhanaan mereka gitu. Yang menarik adalah Bang Gaudens dan juga ditulis di dalam editorial ini bahwa Paus Fransiskus mengingatkan bahwa sesuatu yang berharga dalam konteks ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, kerukunan itu juga bisa hilang kalau tidak dijaga. Pertanyaan besarnya adalah apakah kita semua masih menjaganya dengan baik? Atau kalau memang ada masalah-masalah soal kerukunan beragama, antar umat beragama, kita mendiamkannya saja, berharap kemudian lupa, dan kita hanya berharap bahwa perdamaian itu akan terus terjadi tanpa kita upayakan. Kita akan bahas itu Bang Gaudens dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 6 September 2024. Bangsa Pembangun Peradaban Damai. Bangsa Pembangun Peradaban Damai. Rangkaian kunjungan bersejarah Paus Fransiskus ke Indonesia berakhir hari ini. Kedatangan Paus begitu syarat oleh pesan berharga. Pesan-pesan tersebut menembus sekat-sekat agama, politik, bangsa, hingga struktur sosial kemasyarakatan. Pesan kebersahajaan menggema sangat kuat sejak kedatangan pemimpin Gereja Katolik dunia itu. Sampai-sampai Presiden Joko Widodo rupanya merasa sungkan memakai fasilitas kenegaraan yang melebihi apa yang dipakai oleh Paus Fransiskus. Jadilah kepala negara mengganti kendaraannya dengan mobil yang tidak kebal peluru pun bukan tergolong mewah. Setidaknya itu dilakukan Presiden Joko Widodo selama Paus Fransiskus berada di Indonesia. Kepala negara Vatikan tersebut telah memberikan teladan kesederhanaan tanpa dibuat-buat. Pesannya sangat mengena di tengah flexing gaya hidup mewah di negeri ini. Prinsip persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia yang disimbolkan lewat semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga tak luput dari pesan-pesan yang digemakan Paus. Pemimpin takhta suci Katolik itu bahkan kagum atas semboyan mulia tersebut. Keberadaan Masjid Istiqlal yang bersanding dengan gereja katedral dan dihubungkan dengan sebuah terowongan dipandangnya sebagai bukti kerukunan bangsa Indonesia telah terbangun sejak dulu. Indonesia boleh saja memiliki tambang emas terbesar, akan tetapi harta paling berharga bangsa ini menurut Paus Fransiskus adalah tekad menyelaraskan perbedaan melalui kerukunan dan saling menghormati. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Paus Fransiskus mengingatkan sesuatu yang berharga juga berisiko hilang. Bangsa Indonesia sama saja memiskinkan diri bila membiarkan tekad menjaga kerukunan itu pupus. Peringatan Paus Fransiskus bukan tentang hal yang kecil kemungkinannya terjadi. Dalam rekaman perjalanan bangsa ini, beragam konflik telah terjadi yang bahkan sampai menelan banyak korban jiwa. Semua akibat kegagalan insan bangsa menyelaraskan perbedaan karena minimnya sikap toleransi.
Pasang surut sikap toleransi sampai saat ini sayangnya masih menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bermasyarakat kita. Idealnya, nilai-nilai toleransi dengan saling menghargai dan saling menghormati selalu dalam posisi pasang dan tidak pernah surut. Konflik juga kerap terjadi dalam suasana politik memperebutkan kursi kekuasaan. Itu sebabnya di tahun politik dengan gelaran pemilu dan pilkada seperti tahun ini, potensi konflik menjadi salah satu kerawanan yang diwaspadai. Untuk menciptakan suasana damai dan kondusif, bukan berarti meminimalkan atau bahkan menihilkan kompetisi dalam hajatan demokrasi. Yang diperlukan adalah menjaga sikap toleransi, tidak cepat atau ngegas, tetapi juga tidak berupaya mengakali hukum dan mengabaikan etika berbangsa dan bernegara. Ketika menyampaikan homili saat Misa Agung di Gelora Bung Karno atau GBK kemarin, Paus Fransiskus menyemangati bangsa Indonesia agar tidak pernah lelah mewujudkan sebuah peradaban, perdamaian, dan masyarakat yang lebih adil. Untuk bisa menggapai mimpi itu, tentu harus bersedia menempuh jalan dialog. Bangsa Indonesia juga dimintanya terus memperlihatkan kebaikan budi dan hati dengan senyum khas untuk menjadi pembangun persatuan dan perdamaian. Tidak bisa dimungkiri, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia sebagai pemberhentian pertama lawatan di kawasan menciptakan banyak sejarah baru yang dicatat komunitas dunia. Pesan-pesan Paus yang sangat relevan dengan situasi bangsa sudah semestinya sangat dalam membekas di benak para pemimpin negeri ini dan masyarakat Indonesia. Caranya, jangan pernah lelah memperjuangkan perdamaian dan toleransi. Jangan pula kita hanya mampu membangun peradaban damai, tapi gagal dalam merawatnya. Terima kasih, Paus Fransiskus. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Gaudens, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pemikir kebinekaan, Sukidi. Mas Sukidi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya, Mas Sukidi, kita melihat rencananya nanti hari ini Paus akan bertolak dari Indonesia ke Papua New Guinea. Tapi kita melihat beberapa hari kedatangan Paus Fransiskus itu memberikan teladan kesederhanaan, teladan perdamaian. Kalau pertanyaan saya, Mas Sukidi, kalau Anda lihat setelah nanti hari ini Paus meninggalkan Indonesia, nilai-nilai yang membuat perdamaian atau kesederhanaan itu akan kita bisa tiru, bangsa Indonesia bisa tiru, atau nanti berhenti di sekedar ya tontonan saja? Bagaimana, Mas? Tentu saja kita harus mewartakan mata air keteladanan Paus Fransiskus ini kepada semuanya. Keteladanan yang otentik, kesederhanaan yang genuin, yang tidak dipakai sebagai populisme yang menipu rakyat. Tapi kesederhanaan yang memang menjadi laku kehidupan Paus Fransiskus sejak jauh beliau di Argentina itu sendiri. Menjadi orang miskin, menjadi pembela orang miskin, dan bahkan ketika dia memperoleh suara 2/3 pada pemilihan Paus itu sendiri, dia akhirnya teringat pada Fransiskus dari Assisi yang memberikan inspirasi kepada Paus untuk menamakan dirinya sebagai Fransiskus itu sendiri, karena teringat ada orang miskin itu sendiri. Pertanyaannya, Mas Sukidi, kan kita juga pernah punya pemimpin yang berasal dari lingkungan yang juga susah ya.
Dan kita sempat terinspirasi dengan pemimpin ini meskipun kemudian perjalanan waktu ternyata memperlihatkan mungkin agak lupa dengan kesulitan itu sehingga akhirnya kita jadi mencari-cari juga teladan. Kalau menurut Anda, apakah bangsa Indonesia ini memang adalah bangsa yang ingatannya pendek sehingga nanti ketika Paus pergi, maka bagaimana kita membangun perdamaian, membangun kesederhanaan itu juga pergi juga seiring dengan kepergian Paus Fransiskus. Dari ingatan kita, Mas Sukidi, bagaimana Mas? Ya, pemimpin yang lupa diri itu mengandalkan satu falsafah Jawa yang disebut sebagai melek gendong lali. Jadi ada satu keinginan, ada satu hasrat untuk berkuasa, akhirnya dia lupa asal usulnya, lupa jati dirinya, yang membuat dia menabrak aturan, menabrak norma, dan menabrak etika. Dari Paus Fransiskus kita belajar tentang satu sikap hidup yang otentik, yang menghadirkan keteladanan sebagai laku kehidupan, yang menghadirkan cinta kasih sebagai pegangan hidup, yang menghadirkan wujud belas kasih sebagai satu panduan moral untuk menjalankan kehidupan ini. Karena itu satu hal terpenting yang bisa kita petik adalah bagaimana kita selalu melakukan satu kontekstualisasi terhadap keteladanan Paus ini dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang patut kita petik pelajaran. Bahwa Paus Fransiskus mengajarkan kita pada tali kasih, belas kasih kepada sesama dengan mengkritik ketimpangan ekonomi yang semakin besar itu sendiri. Karena dia wujud belas kasih itu harus disertai dengan kesediaan untuk berbagi, untuk membantu kepada sesama. Tidak ada artinya belas kasih ketika ketimpangan ekonomi begitu tajam. Itu pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah kesadaran kebinekaan yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus. Bahwa beliau sebagai Paus bagi umat Katolik dunia, tapi juga sebagai Paus bagi orang miskin, itu memberikan teladan penting kepada kita, warga negara Indonesia, bahwa kita harus membuka diri kita, berjiwa lapang terhadap perbedaan yang ada, dan menjadikan perbedaan itu sebagai divine blessing, sebagai rahmat Tuhan, bukan sebagai the curse, sebagai kutukan. Menarik sekali apa yang sudah Anda sampaikan, Mas Sukidi. Harapan kita bersama tentunya walaupun nanti Paus meninggalkan Indonesia, tapi nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai kesederhanaan yang diperlihatkan dengan otentik seperti Anda katakan, Mas Sukidi, kita bisa tiru terus dan kita bisa bawa. Terima kasih pemikir kebinekaan Sukidi, Mas Sukidi sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Sukidi. Selamat pagi, Mas Leonard. Terima kasih. Iya. Bang Gaudens, pertanyaannya gitu, konon katanya ada stigma bangsa Indonesia ini bangsa yang ingatannya pendek. Ketika kita melihat gegap gempita, kita akan meniru, tapi nanti kalau Paus sudah berangkat, besok kan hari Sabtu, kita sudah lupa juga, dan kita kembali lagi ke kebiasaan kita. Bagaimana Bang Gaudens? Ya, kalau sejujurnya sih, banyak juga tokoh-tokoh kita yang walaupun tidak sama persis, juga memiliki kesederhanaan di dalam keseharian. Kita bisa menyebut misalnya salah satu itu Profesor Syafie Ma'arif almarhum. Bagaimana kesederhanaannya ketika memimpin Muhammadiyah. Atau Sekjen Muhammadiyah, itu yang saya kenal ya, Sekjen Muhammadiyah, Sekretaris Umum Muhammadiyah sekarang ini, Profesor Mukti. Itu sederhana sekali orangnya dan sering naik angkutan umum gitu. Dan banyak juga tokoh-tokoh lainnya dari agama lain juga yang punya prinsip tetap berjalan di jalan sunyi tanpa tergiur oleh kemewahan yang disebut hedonisme. Yang memang menjadi potret masyarakat sekarang itu bukan pada tokoh informal, tapi pada pejabat publiknya. Nah, para pejabat inilah yang selalu mengganggu
pikiran masyarakat yang selalu tidak satu kata dengan perbuatannya, atau sebelum menjabat itu jauh lebih baik perilakunya ketimbang setelah menjabat. Nah, hal-hal ini kita mesti menggali terus. Ya tidak harus menunggu paus dan datang paus baru lagi nanti ke sini gitu untuk bisa hidup sederhana. Tetapi kesederhanaan itu diakui atau tidak juga diwariskan oleh orang-orang tua kita ya. Banyak sekali nasihat-nasihat tentang kesederhanaan itu. Hal yang lain yang kalau saya perhatikan sangat menjadi penting Bang Gaudens adalah sorotan seorang Paus Fransiskus terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Saya termasuk yang surprise karena kelihatannya jangan-jangan orang dari luar Paus Fransiskus yang melihat Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai kekayaan amat sangat berharga untuk bangsa ini, sementara kita sendiri jangan-jangan sudah mulai lupa karena mulai banyak insiden-insiden antar umat beragama, baik yang agamanya sama maupun beda, ataupun hal-hal lain yang terkait dengan politik praktis yang membuat kita tidak lagi Bhinneka Tunggal Ika. Ini bagaimana Bang? Apakah ingatan ini akan bisa menggugah lagi kita atau seperti apa? Saya sih berpendapat sebalik ya, Leo. Bukan karena Paus berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, tetapi Paus seringkali bertemu dengan orang-orang Indonesia ketika dia berada di tahta suci, yang juga mempromosikan tentang keberagaman itu. Ada sejumlah tokoh Indonesia, tidak perlu saya sebut namanya, yang juga aktif di dalam kegiatan dialog antaragama dan juga sering bertemu dengan Paus gitu. Salah satu orang Indonesia yang selalu berada di samping Paus itu adalah orang Indonesia dari Flores Timur yang juga ketua Dewan Kepausan yang bertugas tentang menjaga dialog antar agama. Yang kemarin sering menerjemahkan ucapan-ucapan Paus ya? Yang menjadi itu Padre Marcus Solo ya. Dia itu orang Indonesia yang juga sering memperkenalkan orang-orang Indonesia yang bergerak di bidang dialog agama untuk bertemu dengan Paus. Pertanyaannya ini Bang, Paus Fransiskus bukan hanya menyoroti Bhinneka Tunggal Ikanya, tapi mengingatkan untuk bangsa Indonesia merawatnya, memeliharanya supaya tidak hilang. Ini penting sekali. Apakah kemudian Paus juga sudah mengetahui beberapa insiden yang bisa membuat Bhinneka Tunggal Ika ini sekedar jadi sejarah atau seperti apa Bang? Ya, orang-orang Indonesia sendiri juga sering berkata seperti itu. Tetapi yang mengagumkan kita ini kan karena dibicarakan oleh seorang Paus gitu ya. Bahwa kita juga ketika terjadi kerusuhan yang bersifat sara, selalu banyak tokoh yang menyuarakan gitu kan. Nah, tetapi yang dikatakan Paus itu untuk mengingatkan, dan sebetulnya sih yang perlu diingatkan itu bukan rakyatnya ya. Para pemimpin itu yang mesti diingatkan. Ini pemimpin formal atau informal Bang? Ya terutama yang formal. Terutama yang formal gitu. Sehingga, Karena apa? Karena lupa apa bagaimana? Lupa dengan janjinya, semangatnya atau apa? Bukan cuma janji ya. Mengucapkan sumpah kok. Mengucapkan sumpah, dan sumpah itu selama menjabat itu dimasukkan ke dalam freezer gitu loh, dibetulkan gitu kan. Disimpan saja? Disimpan saja gitu kan. Baru sampai kita ketemu kepada pergantian pejabat berikutnya, mengucapkan yang sumpah yang sama tapi tidak melakukan juga gitu. Walaupun memang tadi Bang Gaudens katakan kita juga tidak kekurangan tokoh lokal yang memperlihatkan keteladanan, kesederhanaan, perdamaian, tapi kan masalahnya mungkin mereka kalah populer Bang, kalah terkenal, dikenal kita karena gegap gempita politik dan sebagainya. Pertanyaannya bagaimana Bang? Nilai-nilai yang mereka teladankan dan juga yang diteladankan oleh Paus Fransiskus tetap bertahan di Indonesia pada saat nanti Paus meninggalkan Indonesia. Ya, orang Indonesia itu sangat sederhana sih. Sama seperti Paus. Paus itu berasal dari sekampung di Argentina sana. Tetapi yang sering dikatakan, salah satu yang diingatkan oleh Paus itu kepada para imam ya, itu untuk mencintai sastra. Sastra? Ya, Paus ini juga pencinta sastra.
Nah, salah satu kekayaan sastra itu pada hatinya. Oh. Jadi kelembutan hatinya itu karena belajar sastra gitu. Ya penting juga para pemimpin kita itu belajar sastra ya. Supaya bukan hanya tutur katanya yang bagus gitu. Di dalam logikanya bagus. Tetapi kesederhanaan itu menjadi keagungan dia gitu. Jadi jangan sampai tidak mau sederhana gitu. Supaya tampak mewah gitu. Tiba-tiba pakai jet pribadi atau apapun namanya itu. Nah, hal-hal seperti ini kita harus, saya katakan, tegak luruslah di jalan sunyi. Tidak perlu barang-barang duniawi ini menjadi hamba gitu loh. Atau kita berhamba kepada hal-hal duniawi. Jadi inti dari sikap Paus itu dia tidak berhamba kepada hal-hal duniawi gitu. Terkait dengan perdamaian Bang, dan terkait dengan hubungan antar iman, antar agama, kita kan melihat juga di beberapa kota, di beberapa tempat di Indonesia masih saja terjadi insiden saat umat beragama mau beribadah, saat umat beragama mau mendirikan rumah ibadah, itu selalu mendapat tentangan, sering mendapat tentangan, saya tidak bilang selalu. Dan itu yang kita tahu sih memang oknum-oknum tertentu. Tapi di tempat-tempat itu pemerintah setempat juga kelihatannya mengakomodir. Pertanyaannya Bang, apakah kemudian artinya kehadiran Paus itu harusnya bisa mendorong perbaikan kondisi seperti itu? Atau memang ya tadi, Paus datang hanya untuk kita tonton saja. Kita harus jeda dahulu Bang Godes, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Godens, kita mau mendengarkan juga dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Goldan, selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja silakan. Terima kasih Bang Leo, Bang Goldan. Meteor Vatikan coba memberikan poros kepada merah putih Indonesia dalam rangka memberikan contoh suri teladan yang terbaik untuk umat. Jauh 1300 tahun berlalu Bang Leo, junjungan Nabi besar kita sudah memberikan contoh yang terbaik bagi umatnya dalam rangka forum silaturahmi yang bernuansa uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik untuk umat. Nah, persoalannya adalah ketika anak bangsa menggugat sebuah peradaban damai menuju Indonesia merdeka, maka pemimpin republik ini harus memberikan contoh yang terbaik bagi umatnya. Tidak pada saat Paus datang ke Indonesia, lalu mereka buru-buru ikut bagaimana cara Paus di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan concern terhadap anak-anak yang menderita terhadap negaranya. Nah, jadi dalam konteks ini, Bang Leo, Bang Goldan, kita sebagai warga negara sangat memberikan atensi yang luar biasa kepada Paus untuk dicontoh oleh anak negeri kita ini dalam rangka bagaimana menjalankan kehidupan manusia yang bermartabat dan bermoral dalam rangka bendera perdamaian
yang berujung kepada ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Lalu yang kedua, ketika kolaborasi politik damai yang ditontonkan dalam pesta demokrasi kita, baik di Pilpres, Pilkada, ini tidak mencerminkan moral-moral peradaban pemimpin anak negeri yang terbaik dari yang baik di Indonesia. Oleh karena itu, kembali rujukan kita, ya mohon maaf kalau kita Islam, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itulah pegangan kita dalam rangka menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju Indonesia merdeka yang gemilang. Mungkin itu dulu, Bung Leo, Bang Gol, dan Baik. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Ali di Palembang, Sumatera Selatan. Pak Ali, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi Pak Ali. Bagaimana Pak Anda melihat kita membangun peradaban damai ini? Seperti apa Anda lihat? Silakan Pak Ali. Terima kasih. Jadi saya berkesempatan memberikan masukan-masukan, tapi karena waktu terbatas saya garis bawahi saja. Ya. Manusia itu dilahirkan wajib dididik orang tuanya, itu wajib dididik. Nah, pendidikan itu landasan utamanya agama. Dasar-dasarnya agama. Misalnya kita harus beriman dan bertakwa. Ajaran-ajarannya sejak Nabi ada, itu sudah ada. Keteladanan itu sederhana, kemudian memberi contoh, sedekah, semuanya sudah ada. Ilmu kita dapat dari pelajaran budi pekerti. Tapi pemerintah agak keliru menghilangkan pelajaran itu, sehingga untuk mencapai moral dan akhlak hilang. Padahal itu, ajaran itu, tuntunan Al-Quran, hadis sudah ada di situ. Pertama kita Pancasila. Kemudian di dalam pelaksanaannya, niatnya dari hati, dari kolbu. Jadi kalau pimpinan belum memberi contoh teladan yang benar, inilah sekarang yang kita temui. Jadi oleh karena itu, contoh itu, Paus itu mengingatkan kita. Dia juga lain kepercayaan. Tapi prinsip yang benar dan baik itu sama. Semua agama mesti mencapai baik. Jadi saya sarankan, kalau mau mengikuti itu harus berbudaya. Bukan hafal di mulut, tapi tidak berbudaya. Contoh, Pancasila saja, ketuhanan yang Maha Esa diucapkan hafal. Tetapi tidak berbudaya. Itu saja yang saya ingatkan. Harus berbudaya. Tapi dari hati. Jadi teladannya dari penguasa dulu. Kalau penguasanya tidak merubah, hanya masyarakat bangsa yang disuruh peradaban damai tadi. Di perkawinan sudah ada sakinah, mawaddah, warohmah. 3 itu sudah diajarkan. Saya kira tidak kurang untuk belajarnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Metro. Terima kasih Pak Ali di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ali ada pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara, Pak Roy. Pak Roy, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Roy. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, saya kira kan mungkin karena waktunya pendek, saya berpikir bahwa yang ingin saya sampaikan, kedatangan Paus Fransiskus ini mestinya dianggap dunia ya kan sudah didatangi oleh orang yang tepat, yang diutus oleh Sang Halik. Mestinya bicara dari aspek tirai-tirai perbedaan itu bukan berarti saling bertikai, karena ada mayoritas, ada minoritas dari aspek dogmatis agama. Saya kira bukan itu. Tapi Paus Fransiskus datang ini menandakan bahwa Indonesia ini sebagai satu negara besar mampu paling tidak ada pencerahan terhadap dunia lewat perdamaian dunia. Saya kira bangsa ini begitu besar, tidak perlu lagi dengan perbedaan-perbedaan agama, tapi paling penting bahwa ada di dalam benak pikiran para negarawan ini. Contohnya sebentar, karena kita sebentar ada pilkada, jangan lagi ada para pejabat-pejabat publik yang terpilih seperti anak-anak kecil yang notabene tidak mampu untuk membangun daerah, membangun bangsa. Ini menjadi pencerahan bagi kita semua bahwa kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia
Indonesia sebagai negara yang mampu membangun dunia ini sudah dalam segala macam peradaban yang lebih modern dan sangat saling mempercayai antara satu dengan yang lain. Saya kira ini saja. Terima kasih Bung Leo, terima kasih Metro TV. Terima kasih Pak Roy di Manado, Sulawesi Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Tiga pemirsa kita, Bang Gaudens menyorot dengan jelas tadi yang kalau saya boleh garis bawahi, Pak Ali dari Palembang mengatakan budaya itu harus jelas dan harus tulus dari hati. Tapi terutama untuk penguasa. Karena kalau hanya berharap kepada rakyat, mungkin kalau saya tambahkan dampaknya tidak akan sebesar kalau itu dilakukan oleh penguasa. Bagaimana Bang? Ya, ada satu hal yang menarik ya. Kalau saya berbicara tentang Paus Fransiskus. Paus Fransiskus memperlihatkan kesederhanaannya itu sebagai bukti dia taat kepada kaul atau janji yang dia ucapkan. Jadi seorang pastor itu pada umumnya ada 3 janji di dalam hidupnya. Yang pertama itu kemurnian, yang kedua itu ketaatan, dan yang ketiga itu kemiskinan. Kemiskinan? Ya, kemiskinan yang diperlihatkan oleh Paus Fransiskus itu membuktikan bahwa ia satu kata dengan perbuatannya. Artinya dia sudah berjanji untuk miskin, hidup miskin, tetapi dia melakukan itu. Nah, di Republik kita banyak sekali janji-janji yang diucapkan, terutama di dalam pemilihan kepala daerah, ya, atau pemilihan pemimpin publik lah ya. Tetapi janji-janji itu manis pada saat diucapkan, sulit sekali untuk ditagih gitu. Apalagi kalau dia melakukannya sendiri. Gitu. Ini persoalan apa? Persoalan pada komitmen diri sendiri. Jadi penting juga kita belajar mengendalikan diri untuk satu kata dengan perbuatan itu. Kita akan cari tahu bagaimana melakukan itu di bagian berikut, Bang Gaudens, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, iman tanpa perbuatan adalah mati katanya begitu. Dan ketika pemimpin itu selalu dipandu dengan istilah bahasa Inggris walk the talk. Apa yang dikatakannya harus dilakukannya atau yang dilakukannya itu yang dikatakannya. Pertanyaannya, setelah nanti Paus Fransiskus pergi meninggalkan Indonesia, apakah nilai-nilai baik yang kita lihat sekian hari ini itu masih akan tetap tinggal di benak orang Indonesia dan bisa kita tiru atau ya kita langsung lupa lagi, Bang? Ya mestinya sih tidak lupa ya. Kenapa? Karena sebagian dari pernyataan Paus itu mengungkap fakta yang ada. Misalnya gini, bagaimana 2 rumah ibadah berbeda, berhadapan, tetapi saling terhubung oleh sebuah lorong. Silaturahim kemarin itu ya, Katedral dan Istiqlal. Nah, itu menurut saya itu gagasan yang sangat menarik, bahwa setiap orang hendaknya masuk ke dalam kedalaman untuk menemukan dan mencintai perbedaan itu. Nah, karena itu filosofinya begitu ya. Karena itu juga dinyatakan oleh Paus, jangan menjadikan agama itu sebagai alat. Kita tambahkan, jangan menjadikan agama itu menjadi alat untuk meraih kekuasaan atau menggunakan agama, ayat-ayat untuk meraih kekuasaan. Sebab ketika berkuasa tidak lagi patuh kepada janjinya, menurut saya sih lebih berat akibatnya ya. Tidak hanya di dunia, mungkin setelah dunia juga ada akibatnya gitu. Masalahnya mungkin kan begini Bang, ketika sumpah jabatan itu diingkari begitu, kan belum pernah ada yang kita dengar bahwa orang-orang yang sudah meninggal dan pindah ke alam yang lain kembali lagi ke dunia untuk mengatakan, kamu jangan sampai melanggar sumpah jabatanmu loh, karena ini benar-benar saya dihukum. Kan tidak pernah ada yang kembali seperti itu, Bang, sehingga akhirnya pejabat-pejabat lancung ini ya abai saja begitu. Bagaimana, Bang? Ya banyak cerita sih dari tokoh-tokoh kita ya. Ambil contohnya Baharudin Lopa misalnya, disogok lewat keluarganya, begitu ketahuan langsung ditolak gitu kan. Dan Baharudin Lopa
memberikan keteladanan gitu, bukan kata-kata tapi Yeah. perbuatan. Yeah. Juga ada Bung Hatta atau Syahrir. Jadi banyak sekali tokoh dulu yang menginspirasi, tetapi oleh tokoh yang kemudian tidak pernah mengangkat itu sebagai sebuah inspirasi yang hidup. Iya. Jadi menurut saya kata kunci dari pernyataan Paus kemarin itu hendaknya sabda yang menghidupi gitu. Jadi bagaimana kata-kata yang diucapkan itu menjadi hidup di dalam perbuatan perilaku dari para pejabat, atau dengan kata lain para pejabat itu dipercaya bukan karena kata-katanya tetapi karena perbuatannya itu yang dipercaya. Dan mungkin peran kita media massa adalah terus menghidupkan nilai-nilai itu ya Bang, karena kalau nanti kita sudah tidak beritakan lagi perjalanan Paus, jangan-jangan kemudian masyarakat juga sudah lupa. Ya hendaknya kita terus mengingatkan tentang inspirasi sih. Ya. Baik, kita harap bahwa bagaimana kita membangun toleransi bukan hanya berhenti di selebrasi, lalu bagaimana kesederhanaan itu bukan hanya diperlihatkan selama beberapa hari. Ya, toleransi itu sebagai watak dan tabiat gitu ya. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di sini benar-benar juga berguna untuk bangsa kita. Bang Gaudensius Suhadi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi-pagi. Pemirsa, pesan-pesan Paus yang sangat relevan dengan situasi bangsa sudah semestinya membekas di benak para pemimpin negeri dan juga kita masyarakat Indonesia. Caranya adalah jangan pernah lelah memperjuangkan perdamaian dan toleransi. Jangan pula kita hanya mampu membangun peradaban damai namun gagal merawatnya. Terima kasih Paus Fransiskus, dan saya berterima kasih kepada Anda, para pemirsa editorial Media Indonesia yang sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Saya Leonard Samosir, terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.